Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sersan, serius santai. Siap. Kali ini kita udah kedatangan tamu ya. Teman-teman dari Jendela dan Pena. Benar dengan Bang siapa? Saya Rudini Kusuma. Rudini Kusuma dipanggil Paut. Bang Paut. Nata ya. Memang Nata aja namanya, Bang? Rusbindra Nata. Oh, Rusbrindra Nata. Ya. Oke, dikenal dengan Nata. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang Jendela dan Pena, hari ini kita bakal kenal lebih dekat, lebih tahu ya, karena sepengetahuan kita khususnya untuk anak-anak Samarinda harusnya sih udah pada tahu tentang Jendela dan Pena. Salah satu band indie yang secara tidak langsung sih ya, saya ngefans banget nih Bang sama abang-abang berdua nih ya. Bohong. Udah buka bohong. Bener ya. Bener, dari tahun berapa saya udah beli kasetnya, dari yang kaset pertamanya deh. Waktu itu rekamannya di Jenggala deh, bener ya? Bener nggak? Yang pertama di Jenggala, iya benar. Bener kan? Tahu saya. Terus kalau untuk lagu favoritnya sendiri adalah lagu yang Senyum Yang Kurindu. Ya, jadi udah saya ikutin Jendela dan Pena udah cukup jauh sih. Jadi hari ini ada sedikit teman-teman dari Iyanah Kreatif tentunya ingin berbicara langsung dengan salah satu band indie terbaik lah di Samarinda. Kalau menurut saya ya, kira-kira nih Bang Paut, kenapa sih namanya Jendela dan Pena? Iseng sih. Iseng ya. Awalnya iseng. Dari nama iseng ya, bisa Iseng banget ya. karena susah yang pertama ya. Susah, maksudnya? Nyari nama itu agak susah. Oh, nyari nama susah, bener ya. Kemudian Terus ketemu namanya kan, kenapa nggak Jendela dan Pena aja gitu? alasannya? Alasannya kan belakangan pasti. Oh iya. Iya, Yang penting, Semua yang band penting. rata-rata kayaknya kayak gitu. Iya sih. Yang penting estetiknya ya. Ya, ini nama dulu. Betul juga ya. Filosofinya apa gitu? Ah. Carinya belakangan. Licik amat ya. Yang penting estetik dulu, nanti dipikirin belakangnya ya. Oke. Sebelumnya lah kamu kita hampir pakai nama itu. Iya, sebelumnya itu Chandra Mawa. Chandra Mawa. Karena Chandra Mawa itu kan pemain biolanya kan namanya Chandra. Dan dia yang lebih fokus ciptain lagu, karya-karyanya. Benar saya lupa ya. Ngasihnya ke Chandranya kan. Chandra Mawa. Karena Jendela dan Pena sebenarnya 3 personil, benar ya? 3 personil, biola, benar, gitar, kemudian gendang, vokal ya. Oh ya suling, ya vokal ya 3, jadi biola, gitar dan vokal ya. Namanya Jendela dan Pena. Sekarang udah tahu filosofinya apa kira-kira? Sudah tahu lah. Apa itu? Kan. Enggak sih. Jendela dan Pena itu kita kebetulan dapat ilham. Menyebut Ramadan. Dapat wangsit. Dapat wangsit ya. Enggak sih, Jendela dan Pena karena kita kan dulu bertiga kan sama-sama aktif di teater ya. Benar. Sama-sama aktif di teater, terus setelah teman-teman lulus dari kuliah kemudian aktif lagi di teater, jadinya pengen punya wadah lagi aja gitu. Untuk berproses dan berkarya gitu ya. Berkarya lagi. Lagu-lagunya juga lagu-lagu teater kita yang dulu. Kebanyakan kita ulah lagi gitu lah. Diolah lagi, dibikin lagi karena kangen juga kan sama proses-proses yang lama. Benar. Terus kenapa namanya Jendela dan Pena? Yaitu kita dulu pernah punya rumah yang sama gitu bertiga. Rumah yang sama. Jadi kita pengen bangun rumah yang sederhana lagi. Mungkin jendelanya mewakili bahwa rumah kami mungkin sederhana sekarang. Iya, betul. Dan penanya itu ya mungkin itu yang pernah kita tulis dulu, kita pengen berbagi aja. Benar ya. Jadi sebagai informasi juga buat teman-teman pendengar atau mungkin penikmat seni sendiri bahwa Jendela dan Pena ini latar belakang dasar utamanya adalah teman-teman dari teater. Ya, bahkan kalau tidak salah lagu Senyum Yang Kurindu itu dipakai untuk sebuah naskah kasir kita yang dimainkan oleh Bang Paut. Iya, bener kan ya? Bener kan? Bener, karena memang saya ngikutin sendiri tentang Jendela dan Pena, jadi sedikit banyaknya tahu juga deh tentang latar belakang. Oke, itu tentang Jendela dan Penanya. Untuk saat ini singlenya sendiri udah berapa sih?
Bang untuk lagunya? Lagu yang udah kemarin recording pertama itu 6 lagu. 6 lagu Ya. yang sudah jadi. Karena yang kalau yang booming sendiri di YouTube sih ada 3 buah lagu deh ya. Senyum yang kau rindu, kemudian Serpihan, bener, sama yang ya Naungan Hujan. Jadi 3 lagu ini yang paling membooming ya. Jadi Serpihan, Senyum yang kau rindu, sama Naungan Hujan. Yang pasti viewernya udah banyak banget ya. Saya lihat kalau Senyum yang kau rindu terbanyak itu 5.000 kali diputar lebih ya. Di channel orang ya, bener ya, karena di channel sendiri hampir 1.000 ya. Waduh, manajernya gimana ini ya. Jadi untuk yang dirasain sekarang sih gimana sih Jendela dan Pena dari tahun berapa, mohon maaf, Jendela dan Pena untuk pertama kali berkarya itu 2018 atau 2019 tuh ya? Sebelum itu malah. Sebelum itu? Sebelum itu sebenarnya. Oh. Cuma performnya tahun berapa tuh? Pertama kali kita muncul 16-17 kalau 16-17 ya. 2016-2017, tapi waktu itu belum dengan nama Jendela dan Pena kali ya. Sudah. Oh, karena saya baru tahu Jendela Pena itu kalau nggak di akhir 2017 itu di awal 2018 deh. Waktu itu. Proses selesai pembuatan album. Oh, pantas. Ya, jadi sebelum itu memang udah berkarya ya. Jadi untuk aktivitasnya sendiri gimana sih Bang untuk kondisi saat ini nih? Karena kan biasanya kalau saya ikutin di Instagramnya kan banyak tuh perform di acara-acara kampus misalnya kan, kemudian acara-acara seni dan segala macam. Kalau sekarang biasanya aktivitasnya apakah ada live IG gitu kan, berkolaborasi dengan tim-tim lain atau gimana? Enggak sih, kalau sekarang sibuk masing-masing. Masih sibuk masing-masing ya, karena memang kondisi juga saat ini sulit untuk berkarya juga ya. Sebenarnya bukan sulit untuk berkarya sih. Ya sih kalau pasti enggak ya. tetap jalan kan. Masing-masing individu tetap jalanin karya masing-masing. Kayak apa mungkin sibuk juga dengan ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Wah, sibuk sekali ya. Sibuk dengan main gamenya. Apa Bang? Ngapain? Enggak ada ya. Baik, kesibukan yang sangat luar biasa. Kalau Bang Muhammad sendiri aktivitasnya? Kalau saya banyakan berkebun sih. Berkebun ya. Back to nature ya. Berarti pakai caping ya. Nyangkul ya. Di mana Bang? Di Muang Dalam. Oh, Muang Dalam. Oke, saya tidak tahu di mana Muang Dalam. Ya, masih di Indonesia ya. Oke, Jendela dan Pena. Dengan katakanlah dengan 5.000 viewer di channel YouTube, walaupun di channel YouTube orang secara tidak langsung dikenal nggak sih Bang kalau untuk di lingkungan khususnya di Samarinda deh, ada star syndrome nggak sih, ini Jendela dan Pena ya gitu, atau gimana sih? Nggak ada sih, nggak ada yang pernah nemuin. Oh iya, karena sebenarnya untuk karya sih Jendela dan Pena fokusnya memang di indie ya Bang ya, atau gimana sih? Genrenya apa deh Jendela dan Pena ini, fokus dan keseriusannya untuk saat ini? Kalau genre sih masih fokus di pop ballad. Fokus di situ aja. Fokus di situ dan memang seriusnya adalah di pop ballad itu. Iya. Cuma mampu kayaknya. Oke. Mau tidak sanggup. Oke. Udah ada 3 personil Bang ya. Ada Kak Chandra atau Kak Dako ya, Kak Nata, Kak Paut gitu kan. Gak ada rencana nggak sih untuk nambah personil? Misalnya kan kalau umumnya sebuah tim akustik kan minimal ada mungkin alat tempo yang seperti misalnya bass atau mungkin djembe, kan kadang ada yang pakai djembe atau mungkin yang lain-lainnya lah. Ada nggak sih rencana untuk nambah personil Bang? Kayaknya sudah pernah deh kita coba. Iya, kami sudah sering kayak gitu collab. Kita udah pernah coba, cuma kayaknya agak ribet deh kalau banyak orang. Oh, pembagian uangnya jadi lebih sedikit ya. Mohon maaf ya. Enggak, prosesnya juga agak ribet kalau banyak orang, baru banyak kepala. Kita yang bertiga aja masih kadang harus banyak ini itu kan. Bener sih, yang namanya ketemu juga susah. Yang paling penting adalah menyatukan kepala itu yang susah ya. Apalagi ya kita nggak tahu ya, masing-masing kan punya kepentingan pribadi nih ya. Takutnya nanti saling egois gitu kan. Tapi untuk sejauh ini dari tahun 2016 sampai dengan di tahun 2020 ya, kesulitan apa sih yang paling dirasain sama Jendela dan Pena
untuk saat ini? Apa ya sulitnya Kak? Kesulitan cari waktu untuk produksi. Cari waktu untuk produksi. Recording untuk produksi apa tuh susah banget. Jadi untuk tahun-tahun ini memang ada proses produksi lagi dari tambahan dari 6 lagu yang sebelumnya kah atau bagaimana? Ada. Kebetulan pas corona gini kan jadi banyak ada apa-ngapain. Kemarin ada kesempatan untuk recording lagu, jadi ada beberapa kami recording baru. Oh, Untuk berarti single lagi. ditunggu banget ya hasil karyanya ya. Mungkin harus dibahas. Kira-kira ada berapa lagu kira-kira yang bakal di launching nih Bang? Satu aja dulu kayaknya. Satu selesai lagu. Keluar, satu selesai keluar gitu. Biar lebih fokus. Dititip di channel orang lagi. Kayaknya. Kenapa sih nggak di channel sendiri Bang? Karena kan channelnya saya lihat aktif gitu dan dari yang saya lihat dari komen-komen juga kan banyak yang menunggu sebenarnya karya dari Jendela dan Pena gitu. Kenapa nggak diusahakan dan dimaksimalkan di channel sendiri sih Bang? Kayaknya kalau channel orang lebih efektif deh. Lebih efektif karena mereka udah punya nama dan subscribe-nya mungkin lebih banyak gitu ya. Terus tinggal ngirim file, tinggal email-emailan, oke upload masing-masing selesai. Oh. Terus kita cuma di rumah aja cuma megang-megang HP, udah terus karya banyak didengar, lebih efektif pemasarannya. Tapi sorry nih Bang. Iya. Oke, secara karya kan didengarkan dan memang di ini, tapi secara benefitnya Bang, Benefit apakah ada pembagian atau gimana? Nggak ada ya. Dan perlu diketahui sama teman-teman juga sih, kita juga bukan orang yang ngejar benefit. Jendela dan Pena itu berkarya nggak ngejar benefit. Oke. 100% nggak ngejar benefit. Mungkin orang bilang bohong sih, kita nggak butuh uang. Betul ya. Tapi Jendela dan Pena ini kita bener-bener cuma pengen, ini hobi kita gitu bertiga gitu, dan pengen nyalurin aja. Orang suka ya senang, orang nggak suka ya silakan gitu. Jadi jalan aja terus, jalan aja. Oke. Jendela dan Pena berlatar belakang dari teater ya kan. Ada nggak sih Bang rencana mungkin karena katakanlah seperti grup lain seperti Payung Teduh gitu kan, walaupun dia berkarya dengan dirinya sendiri tapi dia tetap fokus terhadap kegiatan teaternya dia masih menyokong kegiatan teaternya dia. Untuk Jendela dan Pena ada rencana itu atau bagaimana? kayaknya belum. Enggak. Belum ya. Recording lagu selanjutnya aja di keteteran. Bisa bagi waktu. Nggak bisa bagi waktu ya. Baiklah kalau emang begitu, karena memang kan kadang tuh saya sering sih ngelihat teman-teman yang indie pop ballad gitu kan aktif dengan karyanya dia sebagai pemusik, juga aktif juga sebagai dunianya di teater. Tapi untuk Jendela dan Pena memang masih fokus untuk dirinya sendiri dan memberikan hasil karya yang kedepannya gitu ya. Disiapin udah satu single yang insya Allah mungkin after Lebaran bakal di launching. Boleh tahu judulnya nggak Bang? Judulnya apa kemarin? Aku lupa judulnya. Mantap ya. Judulnya Bunga Bakung dan Seorang Pria. Bunga Bakung dan Seorang Pria. Ya, sebuah karya tulis puisi punyanya Andriano Uran, temen juga. Masuk di kompilasi apa gitu. Kompilasi puisinya. Puisinya. Dan diangkat menjadi sebuah musikalisasi puisi dan saat ini sedang digarap ya. Yang insya Allah after Lebaran bisa udah di launching dan bisa diperdengarkan ya. Baiklah, sudah tidak sabar sebenarnya. Sebenarnya saya pengen minta bocoran sih kalau memang boleh satu ref gitu kan. Tapi kalau memang masih rahasia nggak masalah. Tapi mungkin nanti kita akan dengarkan juga teman-teman dari Jendela dan Pena perform ya dengan satu buah singlenya ya. Senyum yang Kau Rindu ya, benar. Rencananya nanti mau dibawain ya. Oke, Senyum yang Kau Rindu akan dibawain. Terakhir nih Bang. Yang penasaran sekali sih sebenarnya di diri saya, bagaimana sih tahapan Jendela dan Pena sendiri dalam tahap berkarya dan menciptakan musik? Apakah punya, kadang kan ada orang yang punya, aku pengen nyontoh ini nih, kemudian aku kembangkan dan improvisasi. Nah, kalau Jendela dan Pena sendiri? Kalau Jendela dan Pena sih gini ya prosesnya. Misalnya gini, saya nulis nih. Oke. Lebih ke saya nulis terus hasil tulisan saya kasih ke Dako. Kak Chandra, Ya. leadernya ya. Jadi dia yang ntar mau diapain terserah dia udah. Oh. Jadi aku cuma nyumbang tulisan, nanti dia yang ngulik lagunya gimana. Jadi kalau dia terinspirasi dari apa dan apa,
itu cuma dia aja. Sebenarnya Kak Chandra ya, cuma karena Kak Chandra sedang berhalangan hadir ya. Baik, mungkin kalau katakanlah teman-teman dari pencinta jendela dan pena sendiri ya, ada sebutan namanya nggak sih Pens ya? Belum ya? Enggak lah, pasti saya yakin kalau dilihat dari YouTube kan banyak tuh yang nunggu-nunggu karyanya, pasti banyak lah ya fansnya ya. Untuk teman-teman pencinta jendela dan pena, katakanlah dia punya karya tulis yang ingin dinyanyikan, ada kemungkinan nggak sih untuk dibawakan oleh jendela dan pena? Ada sekali Ya. Atau Kita mungkin malah siapa tahu manajemen dari jendela dan pena membuka untuk umum, memberikan hasil karyanya, diupload mungkin di Instagram, ya kan? Siapa tahu bisa dikaryakan. Karena jujur, secara pribadi dan saya teman-teman ya yang sangat-sangat suka dengan karya jendela dan pena ini, bener-bener pengen terlibat aktif dan ikut juga dalam rangkaian kegiatan di jendela dan pena sih. mungkin nanti bakal ada kali ya, nanti mungkin ada Di kampung. Nanti Pasti ya, ditampung ya. pasti ditampung ya. Pasti ditampung. Tapi kalau untuk kegiatan jendela dan pena, katakanlah setiap minggu nampil di mana gitu, ada nggak sih Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baiklah. Kumpul lagi syukur. Karena memang agak susah sih ya di kondisi yang saat ini ya. Tapi kalau katakanlah sebelum wabah ini memang aktif ya. Karena kan saya lihat kadang di Instagram nampil di sini, karya di sini gitu kan. Ada aja sih kalau sebelum wabah, biasanya ada aja. Ada aja ya. Dan juga sebelum wabah ini ada gitu banyak sih tawaran, cuma terganggu gara-gara Wabah ini ya. Baiklah, sampai Kapaut harus ke mana tadi Bang? kemuang dalam. Muang dalam ya. Yang pasti kita bakal menunggu terus karya-karya dari jendela dan pena. Untuk yang terakhir, ada nggak sih yang mau disampaikan buat para pendengar, khususnya teman-teman di YouTube ya? Karena saya yakin pendengar di YouTube entah dari Samarinda kah, entah dari manakah, karena di komentar tuh kan sampai tembus 1.000, 2.000 dan rata-rata memberikan komentar positif gitu. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan? Buat teman-teman yang udah dengar karyanya Jendela dan Pena di YouTube, terima kasih banyak sudah mendengar karya-karya kami. Doakan kami sehat. Amin. Doakan kami bisa terus berkarya di kemudian hari. Tetap sehat semua teman-teman, karena kita sedang menghadapi wabah, tetap di rumah aja. Jangan ikutin kami yang mepet-mepetan. Pokoknya terima kasih banyak sudah mau dengar karya-karya sederhana kami. Amin. Kanata ada? Nggak ada sih, itu aja kayaknya. Nggak ada ya? Semua. Ya, baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga share ya. Karena jangan lupa juga di-follow ya untuk Instagram kami ya. Insya Allah nanti akan ada di bawah Instagram dari teman-teman Jendela dan Pena ya, Instagram dari personilnya, siapa tahu mau mengikuti kesehariannya. Demikian dari Sersan Serius Santai pada hari ini. Siap, sampai jumpa lagi di Sersan berikutnya. Terima kasih. Siap. Ketika senyummu menyejukkan hatiku yang rindu dalam lamunan, betapa jiwaku tersadarkan engkau ikatan yang tak mampu ku lepas. Hatiku terperangkap senyum yang ku rindu. Hatiku terpenjara indahmu, indah yang ku rindu.
Ketika senyummu menyejukkan hatiku yang rindu dalam lamunan, betapa jiwaku tersadarkan engkau ikatan yang tak mampu ku lepas. Hatiku terperangkap senyum, senyum yang ku rindu. Hatiku terpenjara indahmu, indah yang ku rindu. Hatiku terperangkap senyummu, senyum yang ku rindu. Hatiku terpenjara indahmu, indah yang ku rindu. Di bawah naung hutan, hujan mengalir air di sela bebatuan. Seribu kupu-kupu bagai pelangi yang tumpah berterbangan. Sunyi begitu hangat, sehangat dekapanmu. Di bawah haru embun menitikan damai. Matahari hanya sebentar saja singgah mengintip sebelum pamit pergi menujumu yang jauh. Sunyi begitu hangat, sehangat dekapanmu. Di bawah haru embun menitikan damai. Matahari hanya sebentar saja singgah mengintip sebelum pamit pergi menujumu yang jauh. Di bawah naung hutan, hujan seribu sajak
berguna.